Sebelum menjawab soal, langkah pertama terlebih dahulu mengetahui apa pengertian dari hemofilia itu sendiri. Hemofilia adalah kelainan berupa darah sukar membeku jika terjadi luka. Jadi, penderita hemofilia ketika tubuhnya terluka, kemudian berdarah, darahnya akan terus keluar dan susah untuk berhenti. Jika tidak segera ditangani, hal ini akan menyebabkan kematian karena kehabisan darah. Nah, pada soal dikarenakan bahwa perempuan karier hemofilia menikah dengan laki-laki normal, langkah selanjutnya teman-teman perlu mengetahui genotip perempuan dan laki-laki penderita hemofilia. Genotip itu adalah jenis gennya. H besar, X H besar merupakan genotip untuk perempuan normal. XH besar, XH kecil merupakan genotip untuk perempuan karier atau pembawa sifat hemofilia. Nah, jadi kata-kata yang terdapat pada soal yaitu untuk karier hemofilia artinya adalah pembawa sifat hemofilia. Selanjutnya, XH kecil merupakan genotip untuk perempuan penderita hemofilia. Nah, perempuan yang bergenotip XH kecil ini bersifat letal atau mati, sehingga tidak pernah ada di dunia. Selanjutnya, laki-laki XH besar Y merupakan genotip untuk laki-laki normal, dan XHY merupakan genotip untuk laki-laki penderita hemofilia. Pada laki-laki tidak ada laki-laki yang bersifat karier atau pembawa sifat. Nah, langkah selanjutnya teman-teman perlu membuat persilangannya. Pada soal yang diminta yaitu perempuan karier hemofilia, berarti yang ini nih. Menikah dengan laki-laki yang normal berarti yang ini. Yuk kita membuat persilangannya. Parental atau induknya yaitu wanita karier hemofilia menikah dengan laki-laki normal, gametnya yaitu diperoleh dari sini nih. XH besar, XH kecil, selanjutnya XH besar dan Y. F1 atau keturunan pertama yang dihasilkan yaitu ada 4 kemungkinan nih. Yang pertama, XH besar yaitu perempuan normal, XH besar, XH kecil yaitu perempuan karier atau pembawa sifat hemofilia. Selanjutnya XH besar Y yaitu laki-laki normal dan XH kecil Y yaitu laki-laki penderita hemofilia. Nah, sekarang kita sudah mengetahui nih, perempuan karier hemofilia yang menikah dengan laki-laki normal, kemungkinan anaknya yaitu perempuan normal, perempuan karier hemofilia, laki-laki normal, dan laki-laki penderita hemofilia. Selanjutnya, yang ditanyakan yaitu apakah ada kemungkinan yang menderita hemofilia? Nah, dari sini kita bisa lihat ada kemungkinan anaknya menderita hemofilia, yaitu anak laki-lakinya. Nah, selanjutnya untuk menghitung presentasenya, caranya seperti ini nih. Dari total 4 kemungkinan anak perempuan karier hemofilia berjumlah 1. Jadi 1/4 dikali 100% yaitu 25%. Begitupun presentasi kemungkinan anak yang lainnya yaitu perempuan normal 25%, perempuan karier hemofilia 25%, laki-laki normal 25%, dan laki-laki penderita hemofilia 25%. Jadi, dapat disimpulkan jawabannya yang tepat yaitu dari pernikahan perempuan karier hemofilia dengan laki-laki normal terdapat anak laki-laki yang menderita hemofilia dan persentase anaknya yang bersifat karier atau sama seperti ibunya yaitu sebesar 25%. Nah teman-teman, perhatikan gambar berikut ini ya. Gambar ini merupakan gambar Ratu Silsilah hemofilia dari keluarga Ratu Victoria. Nah teman-teman, Ratu Victoria dan Raja Albert, anak yang menderita hemofilia yaitu Pangeran Leopold. Teman, Ratu Victoria dan Raja Albert, anak yang menderita hemofilia yaitu Pangeran Leopold. Yang mana Ratu Victoria dan Raja Albert tidak menderita hemofilia. Nah teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan hemofilia?
Hemofilia merupakan suatu penyakit atau kelainan genetik yang terjadi dikarenakan adanya kekurangan faktor pembekuan darah. Hemofilia terjadi karena adanya mutasi genetik yang mempengaruhi kromosom X, sehingga kromosom X yang terpaut di hemofilia adalah XH kecil. Nah teman-teman, pada silsilah Ratu Victoria dan Raja Albert memiliki anak laki-laki hemofilia dengan genotip XH kecil Y. Nah teman-teman, karena laki-laki hanya memiliki satu kromosom X, apabila terpaut genetik hemofilia maka akan menderita penyakit hemofilia. Sehingga pada laki-laki tidak ada karir hemofilia, maka dapat dipastikan bahwa Raja Albert adalah normal ya teman-teman. Sehingga yang memiliki gen hemofilia adalah Ratu Victoria, yaitu normal karir dengan genotip XH besar XH kecil. Maka pada kerajaan Inggris, Ratu Victoria adalah karir hemofilia sehingga diwariskan kepada keturunannya. Di dalam adat Jawa terjadi perkawinan yang melihat calon pengantinnya dari bibit, bebet, dan bobotnya yang sesuai dengan ilmu genetika. Nah, dalam istilah ilmu genetika ini, yang pertama bibit. Istilah bibit mengacu pada faktor genetik yang mempengaruhi perkembangan dan karakteristik individu. Faktor ini meliputi informasi DNA yang diturunkan dari orang tua dan mempengaruhi sifat-sifat seperti warna mata, rambut, tinggi badan, dan kecenderungan kesehatan. Yang kedua, bebet. Istilah bebet mengacu pada faktor interaksi antara faktor genetik dan lingkungan. Faktor ini mempengaruhi bagaimana faktor genetik dan lingkungan bekerja bersama-sama untuk mempengaruhi perkembangan dan karakteristik individu. Dan yang ketiga, bobot. Istilah bobot mengacu pada faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan dan karakteristik individu. Faktor ini meliputi nutrisi, kondisi lingkungan, dan pengalaman hidup selama masa kanak-kanak yang mempengaruhi perkembangan dan karakteristik individu. Dalam konteks perkawinan, melihat calon pengantin dalam hal bibit, bebet, dan bobot membantu memastikan bahwa pengantin memiliki potensi untuk memiliki kemampuan dan karakteristik yang baik untuk membangun keluarga yang bahagia dan stabil. Namun, harus diingat bahwa faktor genetik dan lingkungan hanya mempengaruhi potensi individu dan tidak dapat menentukan keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup. Secara agama Islam, untuk mengetahui bibit, bebet, dan bobot agar mendapat pasangan ideal yaitu berbicara mengenai pasangan ideal, tiap orang pastinya mempunyai kriteria tersendiri. Misalnya saja, kita dapat melihatnya dari segi fisik, kesuksesan karir, ataupun kepribadian. Kriteria tersebut memang menjadi standar paling umum bagi kebanyakan orang untuk meyakinkan diri melangkah ke jenjang pernikahan. Namun, bagaimana sebenarnya kriteria pasangan ideal? Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 kriteria menentukan calon istri ideal yang juga telah dipakai secara umum untuk kriteria pasangan. Di antaranya yakni karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, serta agamanya. Akan tetapi, semua kembali pada diri masing-masing individu dalam menentukan kriteria calon pasangan halal. Sebab sebagian orang mungkin saja cenderung memilih pasangan dengan kepribadian serupa, baik latar belakang keluarga, karakter, agama, ataupun ekonomi. Ini bisa menentukan kecocokan keduanya sehingga menentukan tingkat kebahagiaan hubungan. Meski begitu, ada juga beberapa orang memilih kriteria pasangan dengan kepribadian yang bertolak belakang, sebab tidak ada standar pasti dalam memilih kriteria pasangan yang ideal. Berkaitan dengan kriteria pasangan ideal, orang Indonesia khususnya Jawa tentunya cukup familiar dengan bibit, bebet, dan bobot. Ya, bibit, bebet, dan bobot seringkali menjadi standar penentu dalam memilih jodoh. Bibit bermakna latar belakang keturunan calon pasangan, dalam hal ini orang tua atau keluarga. Bebet berkaitan dengan tingkat ekonomi calon pasangan.
Sedangkan bobot adalah kualitas diri dari calon pasangan yang lebih condong pada segi kepribadian, pendidikan, ataupun pencapaian lainnya. Filosofi ini seringkali menjadi nasihat dan pesan berharga dari orang tua kepada anaknya yang telah mencapai usia matang untuk menikah. Hal tersebut dinilai dapat menentukan masa depan hubungan pernikahan agar memperoleh kehidupan rumah tangga harmonis dan langgeng. Namun, 3 kriteria ini terkadang tidak cukup relevan dengan fakta di lapangan. Dalam perkawinan bangsa Korea dengan orang Indonesia, orang Korea mempunyai gen yang tubuhnya tidak mempunyai bau badan. Jadi, bagaimana anak-anak yang dihasilkannya? Nah, penggabungan alel atau varietas gen dari orang Korea, orang Indonesia dalam proses pembuahan akan menghasilkan anak yang memiliki kombinasi dari kedua orang tua tersebut. Dalam hal ini, kombinasi alel untuk bau badan akan mempengaruhi bau badan pada anak tersebut. Namun, tidak dapat diprediksi pasti bagaimana bau badan anak tersebut karena faktor lain seperti lingkungan dan gaya hidup juga mempengaruhi. Dalam ilmu genetika, setiap individu memiliki 2 set gen yang terdiri dari gen dari kedua orang tua mereka. Saat proses pembuahan, setiap sel spermatozoa dan ovum menyembuhkan 1 set gen yang menentukan karakteristik anak yang akan dilahirkan. Dalam hal ini, anak hasil perkawinan antara orang Korea dan Indonesia akan memiliki kombinasi gen dari kedua orang tuanya, termasuk gen yang berhubungan dengan bau badan. Oleh karena itu, tidak dapat ditentukan dengan pasti apakah anak tersebut memiliki gen yang menyebabkan tidak atau bau badan tersebut.